Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi dasar pengukuran bagian ketiga ya. Nah, pada setiap pengukuran, kita pasti tidak mungkin menghasilkan nilai yang sempurna, bukan? Kesalahan-kesalahan pengukuran ini terjadi tidak hanya diakibatkan oleh satu faktor saja, tetapi sangat mungkin ditimbulkan oleh banyak faktor secara bersamaan. Nah, beberapa kesalahan yang terjadi pada pengukuran ini dapat diidentifikasi dan dibagi menjadi 3 jenis kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan umum. Ya, jadi ini adalah kesalahan pertama, kemudian kedua adalah kesalahan acak, dan ketiga adalah kesalahan sistematis. Nah, kesalahan umum ini terjadi akibat adanya keterbatasan alat ukur terhadap nilai skala terkecil, serta juga termasuk dalam kecermatan orang yang melakukan pengukuran tersebut ya. Dan kemudian kesalahan acak ini terjadi akibat secara garis besar adalah kondisi fisis yang terjadi saat pengukuran itu berlangsung. Nah, kondisi fisis ini dapat menyebabkan perubahan terhadap sensitivitas alat ukur tersebut. Contohnya adalah gerak molekul udara ini dapat menimbulkan adanya fluktuasi terhadap alat ukurnya tersebut. Kemudian ada fluktuasi tegangan listrik, juga ada getaran ya, dan juga ada kebisingan, serta pengaruh suhu dan kelembaban. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis ini mengacu pada kesalahan yang mungkin terjadi akibat kesalahan nilai pembacaan pada alat ukur itu. Nah, terhadap apa? Terhadap nilai yang sebetulnya terjadi di kondisi yang kita inginkan itu. Ya. Nah, kesalahan daripada nilai pembacaan ini terdiri dari pertama adalah kesalahan kalibrasi, kemudian kedua adalah kesalahan titik nol, ketiga adalah kesalahan arah pandang, dan keempat adalah kesalahan mekanis. Nah, beberapa alat ukur memiliki prinsip kerja fisis tertentu yang membutuhkan waktu respons sebelum menunjukkan terhadap nilai hasil pengukurannya. Hal ini mengacu pada yang dinamakan sensitivitas alat ukur tersebut. Nah, sensitivitas alat ukur ini merupakan waktu respons yang dibutuhkan oleh satu alat ukur terhadap perubahan kondisi objek. Nah, objeknya yang diukur itu apa gitu ya. Misalkan, kebanyakan alat ukur yang bersifat mekanis seperti ampermeter ini itu memiliki keterbatasan ya terhadap sensitivitas. Kenapa? Karena dia membutuhkan waktu untuk menggeserkan jarumnya ini gitu ya. Nah, ini menggunakan sistem mekanis. Nah, selain merugikan, kalau sistem mekanis itu dapat menurunkan performanya setiap kali pemakaian. Ya. Akibatnya, sensitivitas alat itu dapat menurun ya seiring dengan waktu pemakaiannya tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan kegiatan tambahan yang dinamakan dengan kalibrasi ya. Ini untuk memastikan alat ukur tersebut tetap dalam kondisi terbaiknya dalam melakukan pengukuran ya dan menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, agar kesalahan pengukuran ini dapat diminimalisir, maka sebaiknya kita tidak melakukan pengukuran ya, hanya satu kali saja. Nah, kalau kita melakukan satu kali saja itu sangat mungkin kita melakukan pengukuran yang salah ya. Nah, oleh sebab itu sebaiknya kita melakukan apa yang disebut dengan pengukuran berulang ini. Pengukuran berulang ini difokuskan untuk sebisa mungkin mengatur supaya kondisi pengukurannya itu selalu sama ya di setiap kali kita mengukur objek tersebut. Dengan melakukan pengukuran berulang ini, kita harapkan kita dapat meminimalisir ya nilai dari pengukuran yang salah dan kita bisa mendapatkan banyak data terhadap nilai pengukuran yang sebenarnya ya. Jadi cara terbaik untuk melakukan suatu eksperimen kalau kita di dunia nyata ini adalah dengan melakukan pengukuran berulang ini. Agar apa? Agar hasil yang kita dapat ini dapat dipercaya. Nah, terdapat setidaknya 2 indikator untuk melihat nilai kesalahan dari satu alat pengukuran. Yaitu adalah pertama akurasi dan kedua adalah presisi ya. Nah, akurasi ini berkenaan dengan tingkat kedekatan
pembacaan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur terhadap nilai sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki dart ya atau pointer ya, jadi seberapa dekat daripada titik pengukurannya itu disebut dengan akurasi yang tinggi ya. Jadi ini adalah nilai sebenarnya, maka jika hasil pengukurannya itu mendekati nilai sebenarnya, ini adalah pengukuran yang akurat seperti itu. Nah, jika kita menggunakan alat ukur yang memiliki akurasi yang tinggi, maka tentu nilai daripada ketidakpastiannya itu semakin baik. Contohnya, bila kita mengukur diameter dengan menggunakan sebuah cincin itu ya, dengan menggunakan jangka sorong ya, itu lebih buruk ya dibandingkan kita menggunakan mikrometer sekrup. Kenapa? Karena nilai akurasi daripada mikrometer sekrup itu dia memiliki ketidakpastian mutlak sekitar 0,01 mm, sedangkan kalau jangka sorong itu mikrometer sekrup, sementara ini jangka sorong itu adalah 0,1 mm ya, sehingga nilai dari ketidakpastian ini menunjukkan kepada akurasi yang rendah ya untuk jangka sorong. Nah, kemudian yang kedua adalah presisi. Kepresisian ini berkaitan dengan kedekatan nilai satu pengukuran terhadap pengukuran berikutnya. Artinya, apakah satu tindakan pengukuran kita itu mampu untuk menghasilkan nilai yang sama setiap saat ya. Nah, setiap kali kita lakukan dengan dengan kondisi yang harusnya sama ya. Jadi kondisinya sama, maka tentu saja harusnya nilai pengukurannya itu sama ya. Nah, dengan menggunakan alat yang presisinya tinggi, maka cenderung nanti hasil pengukurannya itu akan berada di titik-titik yang saling mendekat ya. Jadi distribusinya semakin kecil. Sehingga kalau kita gabungkan kedua faktor ini ya, dengan akurasi yang tinggi dan presisi yang tinggi, maka tentu saja nilai data kita menjadi sangat baik ya. Nah, pada pengukuran berulang, nilai ketidakpastian yang disajikan itu dapat berbeda dengan pengukuran tunggal ya. Kenapa? Karena jika pengukuran tunggal itu mengacu pada kemampuan alat ukurnya itu, maka pengukuran berulang ini mengacu pada data yang dihasilkan oleh pengukuran itu sendiri. Jadi sebetulnya tingkat kepercayaannya itu jauh lebih baik dibandingkan kita menggunakan hanya satu kali pengukuran saja. Nah, terdapat dua cara penyajian data dengan menggunakan ketidakpastian berulang ini. Yang pertama adalah ketidakpastian setengah rentang, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan standar deviasi ya. Nah, dengan adanya pengukuran berulang ini, maka diharapkan kita memiliki data dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik ya. Namun belum tentu ya ini kita mendapatkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran tunggal seperti itu. Nah, kemudian untuk melakukan pengukuran berulang, nilai yang kita tampilkan lebih baik disajikan dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi ini nilai rata-rata dari satu pengukuran berulang ini didapatkan dengan menjumlahkan seluruh data pengukurannya dengan membaginya bersama jumlah pengukuran yang dilakukannya ya. Jadi sebagai contoh ya, di sini ada sebanyak 5 kali pengukuran dengan nilai-nilainya masing-masing adalah 571, di sini pengukuran kedua 574, pengukuran ketiga 574, pengukuran keempat ada 572 dan pengukuran terakhir adalah 575 ya. Nah, kita bisa dapatkan rata-ratanya. Ini pengukuran pertama, ini pengukuran kedua, ini pengukuran ketiga, ini keempat dan ini kelima. Ada berapa jumlah datanya? Ini ada 5 ya jumlah datanya. Maka kita bisa dapatkan rata-ratanya adalah segini. Nah, kemudian penyajian daripada ketidakpastian pengukuran berulang yang pertama ini dan yang paling simpel adalah menggunakan kesalahan setengah rentang ya. Nah, secara harfiah ini kesalahan setengah rentang merupakan pertimbangan atas batas atas dan batas bawah dari satu pengukuran tersebut ya. Nah, nilai kesalahan ini ditentukan daripada distribusi seluruh data tersebut dari yang paling tinggi dengan yang paling rendah ya. Namun cara ini nih cenderung lebih simpel tetapi sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ini hanya melihat terhadap batas yang paling besar dan paling kecilnya saja ya. Sehingga
jika kita mendapatkan fluktuasi yang aneh ya terhadap data tersebut, maka nilai data kita menjadi tidak akurat ya, tidak baik jadinya. Nah, di sini kita bisa contohkan ada pengukuran berulang yang tadi dengan melihat batas atasnya yaitu adalah 575, kemudian batas bawahnya itu adalah batas atas, kemudian batas bawahnya itu adalah 571 ya. Maka kita bisa dapatkan nilai dari kesalahan setengah rentangnya adalah membagi nilai pengurangan dari batas atas dengan batas bawahnya. Ya, dimana ini kalau dikurangin 4 dibagi 2, maka kita dapat nilai ketidakpastiannya adalah 2. Nah, maka nilai hasil pengukuran tersebut kita bisa tampilkan. Ini adalah rata-ratanya dan yang ini adalah nilai ketidakpastian setengah rentang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai pengambilan datanya itu memiliki kesalahan yang cukup besar ya. Maka kita mungkin harus memperbanyak datanya atau kita gunakan alat ukur yang lebih akurat ya untuk mengurangi nilai kesalahan daripada pengukuran kita itu. Nah, cara yang lebih baik dan lebih dipercaya dibandingkan kita menggunakan kesalahan setengah rentang dalam pengukuran berulang yaitu adalah menggunakan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini mengacu pada penyimpangan satu nilai pengukuran terhadap nilai rata-rata daripada kumpulan data yang kita miliki itu ya. Jadi standar deviasi ini mengacu pada distribusi data yang kita dapatkan dalam pengukuran itu. Nah, standar deviasi ini terbagi dua ya sebetulnya, yaitu mengacu pada satu populasi atau kita menggunakan standar deviasi dalam bentuk sampelnya saja. Nah, populasi ini mengacu pada keseluruhan datanya ini. Jadi seluruh datanya ini kalau kita ambil itu termasuk dalam standar deviasi untuk populasi itu. Tapi kalau kita ngambil sebagian daripada populasinya itu saja, ya, maka kita bisa dapatkan itu standar deviasinya menggunakan standar deviasi sampel. Nah, untuk standar deviasi populasi kita secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kita yang paling penting di sini mencari pertama rata-ratanya dulu ya. Nah, rata-ratanya dulu kita cari. Kemudian setelah kita dapatkan rata-ratanya, data-data yang kita miliki kita kurangi dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi secara harfiah tadi bahwa standar deviasi itu merupakan perbedaan antara nilai data yang kita miliki pada setiap pengambilan atau pengukuran data itu dikurangi dengan keseluruhan rata-rata daripada datanya ya. Nah, ini bisa kita kurangi lalu kita kuadratkan untuk menghilangkan faktor daripada minus dan plusnya itu. Nah, kemudian ini seluruhnya dijumlahkan ya. Lalu kemudian kita bagi dengan banyaknya populasi data tersebut ya. Nah, kalau secara matematis penjumlahan banyaknya dapat ditulis seperti ini ya. Ini untuk populasi standar deviasi. Kemudian untuk standar deviasi sampel itu memiliki nilai koreksi derajat kebebasan supaya tidak bias terhadap nilai populasi ya. Jadi di sini perbedaannya adalah di n-1-nya ini. Oke. Nah, ini n-nya adalah jumlah data yang kita ambil dari satu populasi seperti itu. Nah, contoh kalau kita mau melihat atau mau menghitung standar deviasi itu lebih baik kalau kita gunakan tabel ya teman-teman. Jadi kita buat tabelnya dulu. Di sini adalah jumlah pengukurannya ya. Jadi di sini ada 5 pengukuran. Kemudian di sini ada nilai dari setiap pengukurannya ya. Nah, di sini nanti kita buat tabel pertama adalah mengurangi nilai pengukuran ini dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi tadi kita sudah cari nilai rata-ratanya adalah segini. Kemudian kita saling kurangi dan kita dapatkan pada setiap pengurangannya adalah nilainya segini ya. Jadi ini X1 dikurangi X dikurangi 573,2 ini hasilnya adalah segini. Oke, kemudian ini juga sama ya, ini dikurangi 573,2 ini hasilnya adalah segini dan seterusnya ya.
Nah, kemudian kita kuadratkan nilai-nilai ini semua. Saya hapus dulu. Nah, kita kuadratkan nilai-nilai ini semua, ya. Ini kita kuadratkan, kemudian ini juga dikuadratkan, maka kita bisa dapatkan, ini dihapus dulu saja. Nah, ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, ini dikuadratkan, maka ini kita dapat nilainya adalah segini ya, untuk masing-masing data. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai daripada kuadrat pengurangan rata-rata data terhadap pengurangan data terhadap rata-ratanya, lalu kita jumlahkan, ya. Ini seluruhnya totalnya kita jumlahkan, maka kita dapatkan standar deviasi populasinya dengan membaginya terhadap jumlah populasinya, ya. Nah, di sini perlu dicatat, kalau kita mengambil datanya sebanyak 5, maka 5 itulah yang menjadi populasinya, ya. Karena nilai maksimalnya itu atau nilai data kita itu adalah 5 di sini. Jadi hasil pengukuran dari 5 data populasi ini adalah segini. Nah, kemudian berikutnya, jika data yang kita miliki ini merupakan sampel dari satu populasi, maka kita bisa gunakan rumus dari standar deviasi untuk sampel, ya. Jadi misalkan ternyata kita nggak cuma ngambil 5 data gitu, kita memiliki 10 data, ya. Tetapi kita mengambil sampelnya hanya 5-nya saja, ya. Hanya 5 data ini saja yang kita ambil. Tuh. Nah, ini merupakan sampel, ya. Contoh merupakan sampelnya ini. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan bantuan tabel yang tadi, ya. Mirip seperti tadi, dengan mengambil rata-ratanya dulu, kita dapatkan segini. Lalu kita kurangi setiap datanya dengan nilai rata-rata ini, maka kita dapatkan nilai yang di dalam tabel ini, ya. Dan kemudian kita kuadratkan semua nilai ini, ya, maka kita dapatkan nilai untuk standar deviasinya ini. Lalu seluruhnya ini kita jumlahkan atau kita sum, ya, maka kita dapat jumlahnya adalah 10,8, ya. Karena ada 5 data yang kita ambil, oke. Nah, di sini perbedaannya teman-teman terhadap nilai standar deviasi dari sampel, ya. Jadi di sini ada 5 data, maka N-1 sama dengan 5 dikurang 1, maka nilai daripada derajat kebebasannya adalah 4. Sehingga kita dapatkan hasil data pengukuran adalah segini. Berbeda sedikit, ya, teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih atas partisipasinya di dalam kelas pertama kita ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.